Bab 1236 Gangguan bangkit lagi. Waktu berlalu. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah mereka kembali ke Gunung Cianwood, Tetua Hongmo, Tetua Wei dan Tetua Zhou Kuan semua memasuki pelatihan tertutup. Kabarnya, mereka terluka oleh Han Helai. Meskipun mereka tampak baik-baik saja di permukaan, mereka sebenarnya terluka parah dan harus fokus pada penyembuhan luka-luka mereka. Dari saat pelatihan tertutup mereka dimulai, mereka memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu mereka. Sedangkan untuk Sima Ying, dia sementara tinggal di departemen meramu obat. Dia tinggal di departemen pembuatan obat dengan status seorang tamu, dan tidak bergabung dengan Cianwood Mountain, karena dia adalah seseorang dari World Spiritist Alliance. Adapun Chu Feng, dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir dengan sepenuh hati mempelajari tabu bumi, perisai firmamen. Namun, ia menemukan bahwa keterampilan bela diri ini sangat sulit, lebih dari beberapa kali lebih keras daripada erten tabu, firmamen. Namun, Chu Feng tetap berhasil mendapatkan beberapa penemuan. Dia menemukan bahwa ada dua metode untuk melatih keterampilan bela diri ini. Metode pertama adalah menggunakan metode budidaya konvensional. Dengan kata lain, itu akan mengikuti penjelasan dangkal keterampilan bela diri dan melakukan pelatihan melalui sarana energi cakrawala. Namun, metode budidaya semacam ini sangat panjang. Tanpa setidaknya 100 tahun, ia tidak akan bisa memahami bahkan pengetahuan dangkal tabu erten, perisai firmamen. Namun, ada metode budidaya lain. Adapun metode ini, itu adalah sesuatu yang Chu Feng sadari. Tepatnya, metode latihan keterampilan bela diri ini tidak lengkap dan sebagian darinya disembunyikan. Bagian ini mengharuskan orang yang mengolah keterampilan bela diri untuk menggali sendiri atau mengeksplorasi sedikit demi sedikit. Selama mereka bisa menggali bagian yang disembunyikan, akan jauh lebih mudah untuk mempelajari erten tabu, firmamen shield. Paling tidak, untuk Chu Feng, dia akan dapat berhasil mempelajarinya dalam waktu singkat. Hanya, itu juga sangat sulit bagi seseorang untuk menggali bagian yang disembunyikan. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai Chu Feng dalam waktu singkat. Singkatnya, erten tabu, firmamen shield ini sangat sulit dipelajari. Bahkan untuk Chu Feng, dia akan membutuhkan sejumlah waktu dan energi untuk berhasil mempelajarinya. Namun, Chu Feng sudah 100% yakin bahwa jika ia berhasil menguasai erten tabu, firmamen shield, itu akan selaras dengan erten tabunya, firmamen slash. Ketika mereka berdua selaras satu sama lain, itu akan menjadi keterampilan bela diri yang sama sekali baru. Keterampilan bela diri yang begitu kuat sehingga akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Heaven Tabu Martial Skill. Pada hari ini, seperti biasa, Chu Feng dengan sepenuh hati mempelajari tabu erten, perisai firmamen. Tepatnya, ia berusaha untuk memahami metode budidaya lengkap tabu erten, perisai firmamen. Chu Feng, hari lain telah berlalu. Apakah kamu berhasil panen? Pada saat ini, Egi tidak ada dalam tubuh Chu Feng. Sebaliknya, dia telah melewati gerbang roh dunianya dan tiba di ruang tersembunyi tempat Chu Feng berlatih. Dengan ekspresi yang sangat bosan, dia memandang Chu Feng, yang duduk di tanah dalam posisi bersila, dan akan tetap duduk seperti itu selama beberapa jam setiap kali. Pada saat ini, Chu Feng telah melepaskan diri dari keadaan konsentrasi maksimal. Setelah mendengar suara Egi, dia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, aku berhasil mendapatkan panen. Ini hanya sedikit saja. Kalau begitu, apakah kamu akan melanjutkan? Sebelumnya, seseorang tampaknya mengetuk ringan pintu kamar pelatihan tertutup kamu, Egi bertanya. Oh, Egi, apakah kamu yakin akan hal itu? Tanya Chu Feng. Ratu ini sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa membayangkannya? Egi memberi Chu Feng mata yang menawan. Wos, mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera berdiri. Adapun Egi, dia memasuki gerbang roh dunia dan kembali ke tubuh Chu Feng. Chu Feng dengan cepat tiba di depan pintu kamar pribadinya dan membukanya. Alasan untuk ini adalah karena Chu Feng tidak mengizinkan siapapun mengganggunya ketika dia berada di pelatihan tertutup tetapi juga mengatakan kepada orang-orang dari divisi Asura bahwa jika mereka membutuhkannya, mereka dapat mengetuk pintu untuk memberi tahu dia. Dan sekarang, karena seseorang mengetuk pintu, ini berarti sesuatu pasti telah terjadi. Saudara junior Chu Feng, kamu keluar. Benar saja, ketika pintu ke kamar pribadinya terbuka, sekelompok besar anggota divisi Asura mengepung Chu Feng. Mereka semua adalah anggota senior dari divisi Asura, mayoritas dari mereka adalah sesama senior dan junior dari Gunung Cianwood Selatan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Tidak hanya ada banyak orang berkumpul di lokasi di mana dia menjalani pelatihan tertutup, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. Dari situ, ia sepertinya tahu bahwa apapun yang terjadi pasti tidak ringan. Saudara junior Chu Feng, apakah kamu tahu orang itu dengan nama Sima Ying? Wang Wei melangkah maju dan bertanya. Iya, ada apa? Chu Feng kaget. Dia sepertinya telah menebak sesuatu.
Hal besar terjadi. Dia telah menimbulkan masalah, kata Wang Wei. Mengaduk masalah? Masalah apa? Tanya Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, ikuti aku. Aku akan memberitahu kamu tentang semua ini dalam perjalanan ke sana. Kalau tidak, aku takut sesuatu akan terjadi pada adik perempuan Bai. Saat Wang Wei berbicara, dia melonjak ke langit. Ruo Chen juga terlibat. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut sekali lagi. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mengikuti Wang Wei. Pada saat ini, banyak anggota divisi Asura berkumpul di luar wilayah Chu Feng. Mereka semua tertib berdiri di alun-alun tak bergerak, seperti sekelompok tentara yang menunggu perintah. Ketika Chu Feng muncul, mereka semua langsung melonjak ke langit. Seperti sekelompok elang mengikuti pemimpin gerombolan mereka dengan anggun mengikuti Chu Feng dan mulai terbang menuju Mission Plaza. Dalam perjalanan ke sana, Chu Feng berhasil mendapatkan pemahaman kasar tentang apa yang telah terjadi. Ternyata Sima Ying tidak patuh tinggal di departemen meramu obat-obatan tetapi pergi untuk mengembara di Gunung Qianwood ketika para tetua lengah. Ketika dia berkeliaran di sekitar Gunung Qianwood, dia bertemu sekelompok murid perempuan. Ketika para murid perempuan itu melihat kepala rambut merah Sima Ying, dan bahwa dia tidak mengenakan pakaian murid Qianwood Mountain, mereka mulai menegurnya. Namun, temperamen Sima Ying sangat mudah tersinggung. Tidak hanya dia mengabaikan semua kritik mereka, dia bahkan menyerang sekelompok murid perempuan dan melukai mereka dengan serius. Secara logis, untuk diserang oleh orang luar tanpa alasan atau sebab, seorang murid Qianwood Mountain harus menemukan seorang tetua. Namun, kelompok murid perempuan itu berhasil menebak bahwa Sima Ying bukanlah seseorang yang telah menyusup ke Gunung Qianwood, tetapi ia kemungkinan adalah tamu. Jika mereka menemukan seorang tetua, Sima Ying paling banyak akan dihukum. Namun, dia tidak akan menderita sakit fisik apapun. Karena itu, mereka tidak menemukan tetua, melainkan kembali ke organisasi kekuatan cabang mereka untuk meminta bala bantuan. Adapun organisasi kekuatan cabang yang mereka berasal, itu disebut Divisi Abadi Peach. Divisi Abadi Peach ini adalah organisasi kekuatan cabang yang sangat istimewa. Tidak hanya itu peringkat di antara yang terbaik di Qianwood Mountain, itu juga merupakan organisasi kekuatan cabang perempuan saja. Di seluruh Gunung Qianwood, ia memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, Divisi Abadi Peach ini adalah salah satu organisasi kekuatan cabang paling kuat dari Gunung Qianwood. Divisi 3 Hutan Qianwood, Divisi Kenaikan dan Divisi Orion sama sekali tidak ada bandingannya. Divisi Abadi Peach adalah organisasi kekuatan cabang yang benar-benar kuat dan diakui secara publik. Adapun alasan mengapa Divisi Abadi Persik begitu terkenal, itu bukan karena mereka hanya menerima murid perempuan yang luar biasa. Alasan utama adalah karena kepala mereka, Tao Xiangyu. 1. Tao Xiangyu adalah salah satu karakter tingkat iblis paling terkenal dari Gunung Qianwood. Reputasinya sama sekali tidak kalah dengan Chu Feng. Adapun alasan untuk itu karena tidak hanya dia peringkat ke-7 dalam daftar suksesi Qianwood, dia juga dicintai langit. Melampaui yang lain dan menjadi peringkat di antara para jenius pada saat kelahirannya. Adapun alasannya, itu karena dia adalah tubuh ilahi. Tao Xiangyu selalu menjadi individu yang akan melindungi rakyatnya. Selain itu, dia sangat menindas dalam hal perilaku. Menambah fakta bahwa dia adalah anggota Departemen Hukuman dan murid tangan pertama dari salah satu sesepuh manajemen Departemen Hukuman, dia adalah seorang lalim di Gunung Qianwood. Seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi. Dan hari ini, anggota organisasi kekuatan cabangnya telah dipukuli. Jadi, bagaimana mungkin dia meninggalkan masalah? Bab 1237 Sekram. Ketika Tao Xiangyu mengetahui tentang apa yang telah terjadi, dia menjadi marah. Memerintah anggotanya Divisi Peach Immortal, dia mulai mencari Sima Ying di semua tempat. Hanya sesaat, dia menemukannya. Jika Sima Ying telah kembali ke Departemen Meramu Obat, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun, Departemen Pembuatan Obat adalah tempat penting di Gunung Qianwood. Terlepas dari seberapa kuat Tao Xiangyu mungkin, dia tidak akan berani mengamuk di Departemen Meramu Obat. Namun, Sima Ying tidak kembali ke Departemen Meramu Obat. Itu akan menjadi satu hal jika dia tidak kembali ke Departemen Meramu Obat. Namun, dia bahkan pergi ke tempat dengan orang yang paling banyak berkumpul, Mission Plaza. Selanjutnya, menggunakan teknik formasinya, dia menulis beberapa karakter besar di tanah Mission Plaza. Duduk di sini menunggu anjing-anjing liar datang menggigitku. Betapapun banyak yang akan datang, aku akan mengalahkan mereka semua. Kata-kata ini adalah provokasi yang jelas. Dia sama sekali tidak menempatkan yang lain di matanya sama sekali. Bahkan bisa dikatakan sebagai penghinaan bagi seluruh divisi Abadi Peach. Tao Xiangyu, yang marah kepadanya sejak awal, hanya menjadi marah karena marah setelah dia melihat kata-kata itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai menyerang Sima Ying. Adapun Sima Ying, dia bukan orang yang mau kalah, dan mulai bertarung secara terbuka dengan Tao Xiangyu,
meskipun teknik roh dunia Sima Ying sangat kuat. Dan dia adalah seorang spiritualis dunia jenius yang dikenal secara publik, bagaimana kekuatan bertarungnya bisa dibandingkan dengan tubuh ilahi seperti Tao Xiangyu? Tepat setelah mereka mulai berkelahi, dia ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dan dengan cepat dikalahkan. Selanjutnya, dia benar-benar dikalahkan. Namun, Sima Ying keras kepala dan menolak untuk mengakui kekalahannya tidak peduli apapun, apalagi meminta maaf. Adapun Tao Xiangyu, dia adalah orang yang lalim. Dengan demikian, dia mulai mempermalukan Sima Ying di depan umum, memukulinya lebih jauh. Dalam sekejap, masalah ini mulai menyebar ke seluruh penjuru. Menambahkan fakta bahwa Tao Xiangyu memiliki reputasi yang sangat besar, orang-orang dari mana-mana datang untuk menonton setelah mengetahui bahwa masalah ini mengkhawatirkannya. Bahkan ada beberapa karakter agung sejati dari Gunung Qianwood yang telah pergi untuk menonton. Dengan seberapa besar masalah ini, divisi Asura secara alami juga menerima berita tentang hal itu. Sementara yang lain tahu tentang itu adalah satu hal, ketika Bai Ruochen mengetahuinya, dia tidak bisa duduk tanpa melakukan apa-apa. Tanpa banyak berpikir, Bai Ruochen meninggalkan kata-kata, beritahu Chu Feng untuk pergi ke sana setelah dia keluar dari pelatihan tertutup. Jika Chu Feng tidak keluar, maka tidak ada seorang pun dari divisi Asura diizinkan untuk bertindak secara membabi buta. Setelah Bai Ruochen meninggalkan kata-kata itu, dia melayang ke langit dan terbang ke arah Mission Plaza. Ketika mereka melihat adegan ini, semua orang tahu bahwa Bai Ruochen telah mengambil inisiatif dan bergegas ke sana. Meskipun anggota lain dari divisi Asura tidak tahu apakah Bai Ruochen tahu siapa Sima Ying. Mereka dapat menebak dengan penampilan gugupnya bahwa Sima Ying ini pasti terkait dengan Bai Ruochen dan Chu Feng. Jadi, setelah berpikir bahwa Bai Ruochen telah pergi untuk membantu Sima Ying, orang-orang dari divisi Asura semua mulai panik. Lagi pula, lawan mereka kali ini bukan karakter kecil, dia adalah Tao Xiangyu, yang memiliki tubuh ilahi. Dengan demikian, orang-orang dari divisi Asura tidak berani terburu-buru melakukan apapun, juga tidak berani mengganggu Chu Feng. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berkumpul dalam keheningan dan menunggu Chu Feng keluar dari pelatihan tertutupnya sehingga ia bisa membuat keputusan. Benar-benar mencari kematian. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, Chu Feng menjadi sangat marah. Dia mulai menggertakkan giginya dan bahkan nadinya muncul di wajahnya. Sima Ying tidak memiliki ayah atau ibu. Dia dibesarkan hanya oleh kakeknya. Dan sekarang, bahkan kakeknya telah meninggal. Selanjutnya, dia mati untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, itu adalah saat dia paling berduka, paling sedih, saat dia paling berharap dia mati. Pada saat seperti itu, dia harus diperhatikan dan dihibur. Namun, setelah dia tiba di Gunung Qianwood, bukan saja dia tidak menerima semua itu, dia malah dipermalukan di depan umum oleh orang lain. Bagaimana mungkin Chu Feng bisa mentolerir ini? Tidak peduli konflik macam apa yang dia miliki dengannya di masa lalu, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton pada saat seperti itu. Ketika dia memikirkan hal ini, langkah kaki Chu Feng bergeser, dan dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Mengabaikan Wang Wei dan anggota lain dari divisi Asura, Chu Feng mengambil inisiatif untuk bergegas ke Mission Plaza terlebih dahulu. Pada saat ini, kerumunan besar sudah berkumpul di Mission Plaza. Tidak hanya ada banyak murid, bahkan para tetua juga berkumpul di sini. Adapun apa yang telah menarik perhatian orang banyak, itu adalah sekelompok murid perempuan yang cantik. Mereka adalah anggota divisi abadi Peach. Bahkan jika murid-murid divisi Peach Immortal tidak bisa dianggap sebagai wanita yang luar biasa, mereka masih bisa dikatakan sebagai wanita biasa. Masing-masing dari mereka adalah wanita dengan penampilan cantik dan kekuatan berbakat. Namun, yang paling menarik perhatian semua orang adalah hanya dua orang. Mereka adalah Sima Ying dan Tao Xiangyu. Tinggi Tao Xiangyu tidak terlalu tinggi, dan tubuhnya agak rapuh. Namun, dia saat ini menyebabkan banyak orang yang hadir untuk menjaga rambut mereka. Itu karena bukan saja dia sangat galak dan jahat, dia bahkan tampak seperti orang gila. Akui kesalahanmu sekarang, brengsek. Tao Xiangyu mengendarai di punggung Sima Ying. Sementara memaksanya untuk mengakui kesalahannya, dia menjambak rambutnya dan menghancurkan kepalanya di tanah Mission Plaza lagi dan lagi. Sima Ying sudah dipenuhi luka dan memar. Adapun kepalanya, itu dipenuhi dengan darah melalui semua koutao paksa. Bahkan wajah mungilnya yang menawan ditutupi dengan darah, ke titik di mana itu tidak lagi dikenali. Dari pandangan sekilas, dia benar-benar tampak menyedihkan. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, Sima Ying masih dengan erat mengepalkan giginya dan menolak untuk berbicara sepatah kata pun, apalagi mengakui kesalahannya. Satu-satunya suara yang dia berikan adalah suara tubuhnya bertabrakan dengan tanah. Pada saat ini, banyak murid Gunung Qianwood bersorak untuk Tao Xiangyu. Itu karena sementara mereka tidak tahu siapa Sima Ying, mereka tahu siapa Tao Xiangyu. Dan setelah mendengar apa yang terjadi,
mereka semua berharap Tao Xiangyu akan memukuli Sima Ying sampai mati. Dan merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah menjaga kehormatan para murid Gunung Cianwood. Namun, ada juga banyak orang yang tidak tahan untuk terus menonton. Bagaimanapun, Sima Ying adalah gadis yang sangat muda. Meskipun rambut merahnya mungkin tidak konvensional, wajahnya benar-benar cantik. Namun sekarang, seorang gadis seperti dia dipukuli hingga ke kondisi yang tidak bisa dikenali. Secara alami ada orang yang tidak bisa terus menonton. Ini terutama berlaku untuk murid laki-laki yang menyukai keindahan, dan mereka bahkan merasa sakit hati dari apa yang mereka lihat. Namun, tidak ada yang berani masuk untuk menghentikan ini. Itu semua karena orang yang memukuli Sima Ying adalah Tao Xiangyu. Perlahan-lahan banyak orang yang hadir mulai merasa bahwa Sima Ying akan dipukuli sampai mati. Mereka merasa bahwa hal semacam ini adalah sesuatu yang akan dilakukan Tao Xiangyu. Selanjutnya, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan terdengar dari langit yang jauh. Ini adalah, memalingkan pandangan mereka ke arah sumber suara, banyak orang yang hadir terkejut. Itu karena orang yang datang juga seorang wanita. Lebih jauh lagi, wanita ini sangat cantik sehingga dia bahkan lebih enak dipandang daripada Tao Xiangyu. Hanya, kemarahan sedingin es yang ada di wajah wanita ini menyebabkan kerumunan menggigil meskipun mereka tidak kedinginan. Itu karena dia memancarkan niat membunuh yang padat. Divisi Asura. Mungkinkah dia? Ini dia, ini dia. Dia adalah kepala kedua dari Divisi Asura. Bai Ruochen, dia peringkat ke-9 saat ini di daftar suksesi Cianwood, karakter tingkat iblis yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Akhirnya, seseorang berhasil mengenali Bai Ruochen. Dan bahkan secara pribadi menyatakan Bai Ruochen sebagai kepala kedua divisi Asura tanpa persetujuannya. Ini dia. Pada saat ini, Sima Ying mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Bai Ruochen, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berpikir bahwa seseorang mungkin datang untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan orang itu menjadi Bai Ruochen. Bagaimanapun, dia telah sangat kasar dan berlebihan terhadap Chu Feng dan Bai Ruochen di Nine Spirit Paradise. Sekarang mereka telah kembali ke Gunung Cianwood, dan dia kebetulan dihina. Bai Ruochen seharusnya menikmati penghinaannya. Namun, mengapa dia berdiri dengan ekspresi marah? Ini datang sebagai kejutan besar bagi Sima Ying. Dia bahkan merasa takjub dan tidak percaya. Namun, Bai Ruochen berdiri di depan. Tidak hanya dia berdiri ke depan, dia bahkan menunjuk ke arah Tao Xiangyu dan berteriak dengan niat membunuh yang dalam, enyahlah. Bab 1238 Tubuh Ilahi. Begitu Bai Ruochen mengatakan kata-kata itu, orang banyak tidak dapat menahan diri dari menghisap udara dingin. Jika stop Bai Ruochen hanya membuat orang merasa bahwa dia datang untuk menghentikan pemukulan terus-menerus Sima Ying, maka sekramnya akan menjadi provokasi telanjang terhadap Tao Xiangyu. Kamu ingin aku nyah? Kamu pikir kamu siapa? Benar saja, ketika Tao Xiangyu yang sudah marah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruochen, dia menjadi lebih marah. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya yang putih pucat melambai dengan ringan ke arah Bai Ruochen. Dan kekuatan bela dirinya yang tak berbentuk berubah menjadi badai yang menyapu tepat ke arah Bai Ruochen. Meskipun Tao Xiangyu sangat kuat, dia hanya peringkat 6 Martial King. Karena mereka berdua karakter tingkat iblis dan Bai Ruochen adalah peringkat 5 Martial King, dia secara alami tidak akan mudah dikalahkan olehnya. Bai Ruochen mengangkat lengannya dan melepaskan serangan telapak tangan. Saat telapak tangannya bergetar, gelombang kekuatan bela diri muncul dari dalam dirinya. Dengan ledakan keras, dia memblokir serangan Tao Xiangyu. Setelah dia memblokir serangan lawannya, Bai Ruochen tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia meluncurkan satu serangan demi satu. Lengannya bergerak bolak-balik menembak kabur setelah kabur. Kedua telapak tangannya berubah menjadi segudang telapak tangan. Serangannya seperti badai. Dengan setiap telapak tangan, sinar kekuatan bela diri akan ditembakkan. Tidak hanya kekuatan bela diri itu murni, mereka juga sangat gagah dan memiliki segala macam bentuk. Kekuatan bela dirinya terkondensasi menjadi bilah, kapak, tombak, dan pedang. Menggunakan metode ofensif yang berbeda, mereka semua menyerang Tao Xiangyu secara bersamaan. Ini bukan serangan sederhana, itu terdiri dari keterampilan marsial tabu. Selain itu bukan hanya keterampilan tabu marsial tunggal, itu banyak keterampilan tabu marsial yang digunakan bersama. Surga, keterampilan bela diri tabu. Dalam gerakan biasa, dia dapat menggunakan keterampilan bela diri tabu mortal. Selain itu, tidak hanya satu. Kekuatan menggunakan beberapa keterampilan bela diri tabu mortal sekaligus bukanlah sesuatu yang dipandang remeh. Semua orang yang hadir bisa merasakan betapa kuatnya keterampilan bela dirinya. Satu demi satu, mereka terkagum-kagum. Satu demi satu, mereka dipenuhi keringat dingin. Itu karena Bai Ruochen telah menggunakan keterampilan bela diri semacam ini di awal.
Ini tidak hanya menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya dia, itu juga menunjukkan betapa teguhnya dia. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai perkelahian lagi? Bai Ruochen hanya mencoba untuk mengambil hidup Tao Xiangyu. Namun, meskipun Bai Ruochen telah mengungkapkan kartu asnya, Tao Xiangyu hanya mendengus pelan, dan tidak takut serangan Bai Ruochen sedikit pun. Dengan satu tangan masih di kepala Sima Ying, dia dengan ringan mengepalkan tangan lainnya, dan pedang batu giok berwarna hijau muncul di tangannya. Pedang ini berkedip dengan cahaya, dan memiliki lambang dan simbol yang berkeliaran di sana. Itu adalah Royal Armament berkualitas tinggi. Namun, hal yang paling penting adalah bahwa Royal Armament berkualitas tinggi ini menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan ketika digunakan olehnya. Wos. Saat dia mengacungkan senjata kerajaan, sinar cahaya muncul. Tidak hanya kecepatan sinar cahaya itu sangat cepat, itu juga sangat kuat, menaklukkan setiap rintangan sebelum jalannya. Bahkan ruang terpotong olehnya. Tidak hanya itu menghancurkan serangan Bai Ruochen, itu juga dibebankan langsung ke Bai Ruochen sendiri untuk mengirisnya menjadi berkeping-keping. Sebelum serangan seperti itu, metode biasa tidak mampu menghentikannya. Melihat bahwa situasi di depannya jauh dari baik, Bai Ruochen tidak punya pilihan selain mengambil Royal Armament miliknya, Platinum Dragon Whip, untuk memblokir serangan yang masuk. Namun, kekuatan pertempuran Tao Xiangyu benar-benar bukan orang yang dipandang rendah. Paling tidak, dia tidak lebih lemah dari Bai Ruochen. Jadi, ketika mereka berdua memegang persenjataan kerajaan, dan dalam situasi di mana Tao Xiangyu adalah tingkat yang lebih tinggi dari Bai Ruochen, Tao Xiangyu jelas memiliki keuntungan. Dan benar-benar menekan Bai Ruochen. Seperti yang diharapkan dari Tao Xiangyu. Terlepas dari seberapa kuat Bai Ruochen, dalam situasi di mana ia berada pada level yang lebih rendah darinya, tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan Tao Xiangyu. Ketika orang banyak melihat bahwa Bai Ruochen dipenuhi keringat dan dipaksa kembali berulang kali, semua orang tahu bahwa Tao Xiangyu telah memenangkan pertandingan ini. Namun, ada juga orang yang tidak menyatakan pendapatnya. Itu karena mereka tahu bahwa Bai Ruochen belum memperlihatkan kartu asnya. Bagaimanapun, wanita muda ini yang namanya baru saja terkenal di Gunung Qianwu bukanlah orang yang memiliki reputasi yang tidak patut, dia adalah seseorang yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Dengan demikian, banyak orang dipenuhi dengan antisipasi. Mereka menantikan Imperial Bloodline Bai Ruochen. Mereka ingin mengalami bantalan yang berbeda dari klan kekaisaran. Boom! Akhirnya, sebelum antisipasi semua orang, Bai Ruochen meledak. Saat cahaya keemasan memancar di sekelilingnya, banyak riak energi mulai menyebar ke segala arah. Wilayah ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, karakter imperial yang cerah dan mempesona muncul di dahi Bai Ruochen. Setelah karakter kekaisaran muncul, kekaisarannya mungkin sepenuhnya ditampilkan sendiri. Tidak hanya peningkatan budidaya Bai Ruochen dari peringkat 5 Martial King ke peringkat 6 Martial King, seluruh auranya juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia berdiri di alun-alun dengan Platinum Dragon Wi di tangannya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Dia benar-benar mengesankan, mirip dengan permaisuri. Imperial Bloodline, tentu saja, Bai Ruochen ini memiliki Bloodline Imperial. Ketika mereka melihat Bai Ruochen saat ini, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Meskipun 4 kekaisaran imperial terletak di tanah suci martialism, karena energi batas memisahkan daerah, sangat jarang seseorang dari domain Qianwu mengalami kekuatan garis keturunan imperial. Dan sekarang, mereka akhirnya bisa melihat legenda ini. Dengan demikian, mereka secara alami akan berseru dengan kagum berulang-ulang. Itu karena kekuatan kekaisaran yang dipancarkan Bai Ruochen benar-benar luar biasa dan tidak bisa dipandang rendah. Yoh, jadi kamu memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran kamu sombong ini. Namun, jika itu hanya pada level ini, kamu masih belum memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Namun, bahkan setelah Bai Ruochen mengungkapkan kartu asnya, Tao Xiangyu tidak takut. Sebaliknya, dia berdiri. Saat matanya berkedip, cuaca langsung berubah, dan angin dan kilat berguling-guling. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Langit dan bumi mulai bergetar. Pada saat yang sama, cahaya berwarna merah muda mekar di langit. Ketika cahaya berwarna merah muda itu menghilang, sebuah pohon yang sangat besar muncul di tempatnya. Pohon ini terlalu besar. Dengan akarnya di langit, ranting-rantingnya mencapai cakrawala. Seperti harta alami, ia berdiri di antara langit dan bumi. Ketika pohon itu muncul, bayangannya yang besar menutupi seluruh Mission Plaza. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa besar pohon ini. Setelah pohon besar ini muncul, sebuah penindasan yang tak terbayangkan mungkin jatuh dari langit. Kekuatan yang menindas itu benar-benar kuat dan tak terhentikan. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan kekaisaran Bai Ruochen. Tubuh ilahi, ini adalah tubuh ilahi. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan.
Ketika mereka melihat kekuatan tubuh ilahi di hadapan mereka, para murid yang hadir semua mulai berseru dengan kagum dan iri memenuhi mata mereka. Tubuh ilahi memiliki kekuatan ilahi yang diberikan kepada mereka oleh surga. Ini adalah kekuatan yang mereka miliki sejak lahir, kekuatan yang diberikan oleh surga. Berdengung, tepat ketika kerumunan semua tertegun oleh pohon besar itu gemetar ringan dan menghilang. Pada saat yang sama itu menghilang, tubuh Tao Xiangyu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya merah muda. Pohon besar itu benar-benar berubah menjadi refleksi dan melekatkan dirinya pada tubuhnya. Meskipun ukuran pohon besar menjadi jauh lebih kecil setelah menyatu dengan Tao Xiangyu, itu tidak bisa diremehkan. Tinggi pohon itu masih beberapa puluh meter, cukup bagi seseorang untuk merasakan rasa hormat dari pandangan sekilas. Tiba-tiba, cabang pohon besar yang berkedip dengan cahaya bergetar beberapa kali. Kelopak merah muda yang tak terhitung jumlahnya dengan lembut namun dengan cepat jatuh dari cabang-cabangnya. Tidak hanya kelopak bunga yang berwarna merah muda, mereka tampak seperti ilusi ketika mereka melayang turun dari cabang-cabang. Meskipun jelas bahwa mereka memiliki kekuatan ilahi, seseorang tidak mampu menyentuh mereka ketika mereka melayang melewati tubuh semua orang dan akhirnya mendarat di tanah. Pada saat ini, Mission Plaza telah mengubah mimpi dan seperti fantasi oleh kekuatan unik Tao Xiangyu. Banyak murid dan tetua tidak berani ceroboh. Itu karena, dengan kata lain, wilayah ruang ini didominasi oleh kekuatan Tao Xiangyu. Bab 1239 Penolakan untuk memaafkan. Tubuh ilahi, menarik. Izinkan aku untuk mengalami apakah tubuh ilahi kamu yang lebih kuat atau garis keturunan kekaisaran aku yang lebih kuat. Bai Ruochen adalah individu yang sombong. Bahkan ketika berhadapan dengan tubuh ilahi, dia masih seperti ini. Dia berteriak keras, lalu berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Pada saat ini, Platinum Dragon Whip di tangannya membawa serta kekuatan kekaisaran emasnya. Saat dia mengacungkannya, kekaisaran mungkin menyebar di sekitar dan bahkan menyebabkan ruang untuk retak. Bagaimana ini bisa jadi cambuk lagi? Itu hanya mirip dengan naga yang kejam dan asli. Kamu akan tahu siapa di antara kita berdua yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Adapun Tao Xiangyu, dia juga tidak mau kalah. Mata merah mudanya berkilau ringan, dan kelopak yang menutupi langit berubah dari pantulan menjadi zat sejati. Seperti banyak pisau tajam, mereka mengiris ke arah Bai Ruochen. Bang! Bang, 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 bang. Hanya dalam sekejap, naga panik menghadapi kelopak tajam. Sejumlah riak energi terus-menerus mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah. Mereka mengandung kekuatan dan keagungan yang sangat kuat. Banyak dari murid-murid di sekitarnya semua tersungkur oleh konfrontasi dan muntah darah, mereka sebenarnya terluka parah. Namun, kontes antara tubuh ilahi dan garis keturunan imperial ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Tidak lama setelah mereka mulai berkelahi, Tao Xiangyu mulai unggul. Seekor kelopak melampaui batas pertahanan whip naga platinum dan terbang melewati pipi Bai Ruochen. Pada saat Bai Ruochen tidak bisa mengelak pada waktunya, sekuntum darah mekar dan luka berdarah muncul di wajah Bai Ruochen. Sialan, dengan darah mengalir di wajahnya, ekspresi Bai Ruochen sangat berubah. Meskipun ini hanya luka dangkal, kelopak itu bukan kelopak biasa. Pada saat kelopak mendekatinya, Bai Ruochen merasakan sejumlah besar tekanan darinya. Itu adalah kekuatan tubuh ilahi, penindasan yang ditimbulkan oleh energi ilahi. Pada saat kelopak itu memotong pipi Bai Ruochen, rasa penindasan masuk ke tubuhnya. Pada saat ini, meskipun karakter imperial masih ada di dahi Bai Ruochen dan cahaya keemasan masih menutupi tubuhnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Kaki Bai Ruochen menjadi lunak, dan dengan suara putong, dia jatuh ke tanah. Bas, ketika dia melihat Bai Ruochen jatuh ke tanah, Tao Xiangyu menghentikan kelopak yang akan mengenai Bai Ruochen di udara dan tidak terus menyerang dia. Hah, seperti yang diharapkan. Terlepas dari seberapa kuat garis keturunan imperial mungkin, itu hanya garis keturunan warisan. Tidak mungkin baginya untuk melampaui tubuh ilahi yang dianugerahkan oleh surga. Pada saat ini, banyak orang yang memiliki harapan untuk Bai Ruochen mulai menghela nafas. Mereka semua bisa mengatakan bahwa itu adalah Tao Xiangyu yang memenangkan pertarungan ini. Adapun Tao Xiangyu, dia menggunakan tatapan menghina untuk melihat Bai Ruochen, yang telah jatuh ke tanah. Dengan nada mengancam, dia berkata, "Kau tahu dan akui kesalahanmu sekarang. Jika kamu melakukannya, aku akan membiarkan kamu pergi. Kalau tidak, aku akan mengubah wajahmu menjadi bunga-bunga dan merusak pipimu yang sedingin es." Kamu pasti bercanda. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tao Xiangyu, semua orang menghirup udara dingin. Itu karena kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Tao Xiangyu telah membuktikan dirinya dengan kekuatannya yang kuat. Namun, dia tidak mau membiarkan hal itu terjadi hanya dengan ini, dan bersikeras bahwa Bai Ruochen mengakui kesalahannya. Jika Bai Ruochen mengakui kesalahannya, maka masalah ini akan diselesaikan. Namun, jika dia menolak,
maka bukankah tragedi berdarah akan terjadi di depan mata mereka sendiri? Kecantikan dingin akan menjadi cacat? Pada saat ini, Bai Ruochen menopang dirinya dengan susah payah dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah berbalik ke Tao Xiangyu dan meludah dengan jijik. Menunggu kematian, melihat ini, wajah Tao Xiangyu segera dipenuhi dengan keganasan. Dengan satu pikiran, kelopak merah muda yang berhenti di udara membawa serta suara angin yang dipotong dan kekuatan destruktif saat mereka terbang menuju tubuh rapuh Bai Ruochen. Bang, 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 bang. Saat kelopak terbang, ledakan bermunculan di mana-mana. Dalam sekejap, gemuruh penindik telinga yang tak terhitung menggema. Setelah itu, riak energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Ketika mereka melihat adegan ini, hampir semua orang yang hadir membuka mulut dengan kaget. Dengan serangan seperti itu, bukankah Bai Ruochen akan mati? Ini, namun, ketika mereka dengan cermat memeriksa situasinya, banyak ekspresi tetua berubah. Dari mata mereka muncul kejutan. Bahkan ekspresi Tao Xiangyu berubah, dan dia benar-benar menghentikan serangannya yang seperti badai. Saat riak berangsur-angsur menghilang, dari dalam asap tebal muncul bayangan hitam. Hanya saja, siluet ini tidak tergeletak di tanah. Sebaliknya, itu berdiri dalam posisi tegak lurus. Siluet ini bukan Bai Ruochen. Sebaliknya, itu laki-laki. Seorang pria yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi dan memiliki sepasang sayap besar di punggungnya. Pada saat ini, penampilan pria ini belum terlihat sepenuhnya di depan orang banyak. Namun, kilatnya yang bergelombang terlihat jelas. Selanjutnya, orang ini berdiri di depan Bai Ruochen. Dia telah memblokir serangan yang masuk itu. Kamu berani mengalahkan anggota aku ke keadaan seperti itu? Bahkan jika kamu seorang wanita, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan ringan. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari mulut orang itu. Chu Feng, akhirnya, asap tebal menyebar sepenuhnya dan kerumunan berhasil mengenali siapa itu. Orang yang datang adalah Chu Feng. Kamu itu Chu Feng yang memicu jarum abadi era kuno? Mendengar diskusi orang banyak, Tao Xiangyu tahu siapa yang datang. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang kedatangannya, dan menggunakan tatapan yang sama dengan yang dia telah melihat Bai Ruochen untuk melihat Chu Feng. Kamu tidak akan membiarkanku dengan enteng? Seseorang sepertimu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Wos, 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 wos. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pohon besar di tubuhnya mulai bergetar hebat. Saat pohon bergetar, bumi juga mulai bergetar. Yang paling penting, kelopak yang tak terhitung jumlahnya mendarat dari pohon. Kali ini, kelopak itu mulai tumbuh dalam ukuran. Tidak hanya ukuran mereka meningkat beberapa kali, kekuatan mereka juga telah meningkat beberapa kali. Serangannya kali ini beberapa kali lebih ganas daripada yang sebelumnya. Namun, bahkan ketika menghadapi ini, Chu Feng tidak memiliki penampilan ketakutan sedikitpun di wajahnya. Dengan pikiran, gerbang roh dunia muncul di depannya. Pada saat gerbang roh dunia muncul, kekuatan menarik panik meledak dari gerbang roh dunia dan benar-benar menyerap semua serangan sengit Tao Xiangyu. Apa itu? Itu sepertinya gerbang roh dunia. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin gerbang roh dunia memiliki kekuatan aneh? Bagaimana mungkin itu bisa menahan serangan menakutkan dari tubuh ilahi? Ketika mereka melihat gerbang roh dunia di depan Chu Feng, kerumunan semua mulai berseru dengan takjub. Bahkan ada orang yang menduga itu bukan gerbang roh dunia. Itu karena mereka belum pernah melihat gerbang roh dunia yang kuat seperti itu. Mereka belum pernah melihat gerbang roh dunia yang bisa memblokir serangan yang menakutkan. Jadi, ada orang yang mencurigai ini sebagai teknik pertahanan khusus. Wos. Namun, tepat pada saat semua orang menebak apa tepatnya itu, sebuah bayangan muncul dari dalam gerbang roh dunia dan menyapu ke arah Tao Xiangyu. Kecepatan bayangan itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu tiba di depan Tao Xiangyu. Namun, bayangan itu memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan, sebenarnya menyebabkan dunia gemetar. Gemetar semacam itu sangat istimewa. Para pembudidaya yang hadir, meskipun goncangan pada umumnya tidak akan melakukan apapun pada mereka, tidak dapat berdiri teguh pada saat ini. Dalam sekejap, hampir semua orang yang berada di bawah tingkat Half Martial Emperor telah jatuh ke tanah. Pada saat orang-orang berhasil menenangkan diri dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Tao Xiangyu lagi, masing-masing dan setiap ekspresi mereka berubah. Mereka semua bodoh. Tak satu pun dari mereka yang berani mempercayai apa yang mereka lihat. Itu karena, pada saat ini, tidak hanya kekuatan tubuh ilahi Tao Xiangyu benar-benar hilang darinya, dia juga berbaring di tanah, benar-benar babak belur. Sebelumnya, dia tampak sangat cerah. Namun sekarang, dia sangat lemah. Namun, yang paling menarik perhatian semua orang adalah wanita muda yang berdiri di samping Tao Xiangyu. Wanita muda ini terlalu cantik. Wajahnya yang terlihat manis dan sosoknya yang seksi hanyalah kombinasi sempurna dari iblis dan malaikat.
Dia cantik luar biasa. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani memandang rendah wanita muda yang sangat cantik ini. Itu karena semua orang tahu bahwa dialah yang telah menempatkan Tao Xiangyu dalam keadaan seperti itu. Bab 1240 Asura Spirit World. Penampilan Egi mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, kultivasi Egi jelas bagi orang banyak. Dia hanya peringkat 5 Martial King. Namun, peringkat 5 Martial King sebenarnya berhasil menekan peringkat 6 Martial King yang juga tubuh ilahi. Seberapa besar kekuatan pertempuran yang harus dia miliki? Hanya memikirkan hal itu menyebabkan orang banyak terkesiap dengan takjub. Pow, 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 pow. Pada saat semua orang terpana oleh Egi sebenarnya memulai serangan habis-habisan terhadap pipi Tao Xiangyu dengan satu tamparan demi tamparan. Meskipun tamparannya tidak terlalu kuat, mereka sangat gemilang. Suara-suara tamparan yang tajam dan jernih terus bergema seperti petasan yang menusuk telinga. Jika seseorang bertanya mengapa Egi bersikap lunak terhadap Tao Xiangyu, maka itu bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lebih ganas. Sebaliknya, itu karena dia telah mempertimbangkan identitas Tao Xiangyu. Kalau tidak, dia sudah akan membunuhnya. Namun, agar tidak membuat masalah bagi Chu Feng, ratu yang cerdas secara alami tidak akan membunuh Tao Xiangyu. Namun, dengan seberapa berlebihan Tao Xiangyu ini, tidak hanya mengalahkan Sima Ying dengan sangat buruk, tetapi juga melukai Bai Ruochen, ratu-ratunya, dengan temperamennya. Secara alami tidak akan membiarkan Tao Xiangyu pergi dengan mudah. Selanjutnya, sang ratu juga tahu tentang individu seperti apa Tao Xiangyu itu. Bagi orang-orang seperti dia, dibunuh mungkin jalan keluar yang mudah. Namun, jika mereka dihina, mereka akan sangat kesakitan sehingga mereka bahkan berharap mereka mati. Dengan demikian, apa yang ingin dilakukan ratu-ratu bukan untuk melumpuhkan Tao Xiangyu, tetapi untuk mempermalukannya di depan umum. Pow, 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 pow. Seperti badai hujan, tamparan itu terus mendarat di wajah Tao Xiangyu, menamparnya untuk bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti daun dalam badai. Benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Meskipun Egi tidak menggunakan banyak kekuatan untuk ditampar oleh banyak tamparan ini akhirnya menyebabkan kulit indah Tao Xiangyu memerah dengan bekas telapak tangan dan seluruh wajahnya membengkak. Kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Melihat kepala mereka dipermalukan di depan umum oleh orang lain, para jenius wanita dari divisi abadi Peach tidak mampu menanggungnya. Setelah berteriak marah dari mereka, dari segala arah dan seperti sekawanan serigala, mereka menyerbu Egi. Selain itu, mereka tidak mencoba menyerangnya secara tidak teratur. Sebaliknya, masing-masing dari mereka menggunakan serangan mereka sendiri untuk melengkapi yang lain, membentuk formasi yang muncul seperti jaring yang tak terhindarkan. Formasi itu bukan masalah kecil. Paling tidak, kekuatan destruktif dari formasi itu sudah melampaui kekuatan keseluruhan semua anggotanya. Kekuatannya benar-benar kuat. Menilai terlalu tinggi kemampuanmu. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu, Ratu Nona bahkan tidak mau mengangkat kepalanya. Dengan kilatan matanya, nyala api gas berwarna hitam-hitam meledak dari tubuhnya yang lemah dan indah. Wuuwa, api gas hitam itu hanya kebal. Tidak hanya itu langsung menghancurkan formasi yang telah dibuat oleh anggota divisi Peach Immortal, itu juga mengetuk mereka semua terbang beberapa mil. Tidak ada yang tahu di mana mereka mendarat. Surga, ini. Pada saat ini, kerumunan sekali lagi menghirup udara dingin. Rasa takut, kaget, dan tidak percaya muncul di wajah mereka. Alasan mengapa mereka bereaksi sedemikian rupa bukan karena Egi telah mengalahkan semua anggota divisi Peach Immortal dengan satu serangan. Sebaliknya, itu karena aura eksklusif yang dipancarkan oleh api gas hitam Egi. Aura itu terlalu menakutkan, begitu menakutkan sehingga bahkan para tetua yang hadir pun mengerutkan kening dalam ketika mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka. Tepatnya, aura itu bukan milik umat manusia, juga bukan berasal dari dunia manusia. Namun, Nyonya Ratu Egi benar-benar mengabaikan tatapan ketakutan orang banyak. Dia mengangkat tangannya yang putih bakung dan bersiap untuk meluruskan Tao Xiangyu sekali lagi. Tepat pada saat ini, suara Chu Feng terdengar. Egi, itu sudah cukup. Chu Feng saat ini berdiri di samping Sima Ying dan mengikat lukanya. Adapun Bai Ruochen, dia juga di samping Chu Feng. Ternyata pada saat Egi telah meluruskan Tao Xiangyu, Chu Feng tidak berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Sebagai gantinya, dia merawat Bai Ruochen dan Sima Ying dari luka-luka mereka. Egi melengkungkan bibirnya dan kemudian berjalan menuju Chu Feng. Dalam pemahaman yang bijaksana, Chu Feng membuka gerbang roh dunianya sekali lagi dan membawa Ratu Putri Egi kembali ke ruang roh dunianya. Pada saat ini, Chu Feng ingin mengambil Bai Ruochen, Sima Ying dan anggota divisi Asura yang baru saja tiba dan pergi. Namun, pada saat ini, Tao Xiangyu tiba-tiba berdiri, menunjuk ke Chu Feng dan dengan ganas berkata, Chu Feng, masalah ini hari ini, aku belum selesai denganmu. Mendengar kata-kata itu,
Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berkata, kapan saja. Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, tubuh Chu Feng bergerak, dan dia meninggalkan Mission Plaza. Adapun anggota divisi Asura, mereka mengikuti di belakangnya. Gadis itu tadi, apa sebenarnya dia? Mungkinkah dia benar-benar roh dunia? Dia adalah roh dunia, dia pasti adalah roh dunia. Apa yang Chu Feng gunakan sebelumnya adalah gerbang roh dunia, dia tidak bisa menjadi apapun selain roh dunia. Tapi, bagaimana mungkin ada roh dunia yang menakutkan seperti itu? Setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, kerumunan yang telah lama terdiam segera meledak keributan. Suara-suara yang membahas Egi mulai bergema tanpa henti. Praktis semua orang bisa memastikan bahwa Egi adalah roh dunia. Tapi, mereka tidak mampu membayangkan bagaimana mungkin ada roh dunia yang kuat di dunia ini. Setelah semua, budidaya Egi hanya dari peringkat 5 Martial King. Namun, dia telah menghancurkan Martial King peringkat 6 dengan tubuh ilahi dengan kekuatan absolutnya. Tiba-tiba, seorang tetua berbicara. Tidak, di antara 7 dunia roh, memang ada satu dengan roh dunia yang mengandung kemampuan semacam itu. Tetua ini bukan tetua biasa. Meskipun dia bukan tetua manajemen, dia memiliki budidaya kaisar setengah bela diri. Jadi, kata-katanya mengandung beberapa bobot bagi mereka. Mungkinkah kamu berbicara tentang Asura Spirit World yang legendaris itu? Tentu saja, setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang mengingat Asura Spirit World yang legendaris. Aku tidak bisa benar-benar yakin. Namun, selain Asura Spirit World yang legendaris itu, aku tidak bisa memikirkan roh dunia Spirit World lain yang akan memiliki kekuatan yang menakutkan, kata sesepuh itu. Surga, ini. Mendengar kata-kata itu, semua orang menghirup udara dingin. Wajah mereka yang sudah terkejut menunjukkan ekspresi yang bahkan lebih terkejut. Dunia roh Asura, itu adalah dunia roh legenda. Menurut legenda, semua spiritualis dunia yang mampu memasuki kontrak dengan roh-roh dunia dari Asura Spirit World akan menjadi kuat dan spiritualis dunia agung. Dan memiliki kekuatan yang menakutkan yang tidak dimiliki oleh para spiritis dunia lainnya. Kekuatan pertempuran Chu Feng adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. Dia adalah karakter tingkat iblis yang berhasil memicu jarum abadi zaman kuno, seorang pembudidaya bela diri jenius yang sepenuhnya pantas mendapatkan gelar itu. Tapi sekarang, belum lagi tentang identitasnya sebagai pembudidaya bela diri jenius, Chu Feng benar-benar mengontrak roh dunia dari dunia roh Asura. Tidakkah ini berarti bahwa dia tidak hanya memiliki kesempatan untuk menjadi pembudidaya bela diri terhebat, dia juga mungkin menjadi ahli spiritual dunia yang paling menakjubkan? Pada saat ini, hampir semua orang melihat ke arah di mana Chu Feng pergi. Ekspresi rumit memenuhi mata dan wajah mereka. Bahkan Tao Xiangyu bertindak seperti ini.